Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Najwa Dilarsati dari kelas 10 MP1. Kali ini saya akan membahas materi sedikit tentang salah satu tokoh penyebaran agama Islam di Indonesia. Salah satunya yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Hasyim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat sebagai salah satu wali Songo mempunyai keistimewaan, yaitu bisa membuat masyarakat mudah mengikuti seluruh tingkah lakunya, tutur kata, serta nasihatnya. Sunan Derajat menyebarkan agama Islam kepada masyarakat dengan cara dakwah yang lugas dan selalu mencontohkan gotong royong. Dakwah Sunan Derajat tertuju kepada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sunan Derajat mempunyai kepribadian dan akhlak luhur. Hal inilah yang telah membuat banyak orang mengikuti ajaran beliau. Dengan inilah cara dakwah Sunan Derajat dalam menyebarkan ajaran Islam. Antara lain, yang pertama, media seni. Sunan Derajat memanfaatkan kesenian tradisional seperti gamelan, suluk, dan tembang panggung untuk menarik perhatian masyarakat dan menyampaikan ajaran Islam. Yang kedua, kegiatan sosial. Ia aktif dalam kegiatan sosial seperti membantu anak yatim dan orang sakit, serta menciptakan kemakmuran di masyarakat. Ketiga, pendidikan. Sunan Derajat mendirikan pesantren untuk memberikan pendidikan keagamaan kepada masyarakat. Keempat, pengajian. Ia juga memberikan pengajian secara langsung di masjid atau langgar untuk menjelaskan ajaran Islam. Yang kelima, fatwa atau petuah. Sunan Derajat memberikan fatwa atau petuah dalam menyelesaikan masalah untuk memberikan solusi keagamaan kepada masyarakat. Keenam, prinsip catur piwulang. Sunan Derajat juga dikenal dengan prinsip catur piwulang atau 4 ajaran, yaitu memberikan tongkat kepada orang buta, makanan kepada orang lapar, pakaian kepada orang tidak berpakaian, dan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Ketujuh, membangun resep Kiasaing Sasama. Ia menekankan pentingnya membuat senang hati orang lain. 8. Etos kerja keras. Sunan Derajat mengajarkan etos kerja keras dengan kedermawanan, serta upaya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. 9. Empati dan solidaritas sosial. Ia menekankan pentingnya empati dan solidaritas sosial dalam kehidupan sehari-hari. 10. Ajaran tasawuf. Sunan Derajat juga mengajarkan ajaran tasawuf yang menekankan pada penyucian diri dan mendekatkan diri kepada Allah. 11. Gotong royong. Sunan Derajat mendorong semangat gotong royong dalam menyelesaikan masalah dan mencapai kemakmuran bersama. Raden Hasyim dididik dalam lingkungan keluarga intinya yang berasal dari Jawa, sehingga beliau menguasai ilmu, bahasa, seni dan budaya, sastra dan agama bercorak Jawa. Sunan Derajat juga mengubah sejumlah tembang macapat langgam panggung. Sunan Derajat menuntut ilmu agama dari Sunan Ampel sendiri, sebelum akhirnya beliau dikirim oleh sang ayah kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Sunan Derajat dikenal dengan jiwa sosialnya yang sangat tinggi dan ajarannya untuk selalu membantu sesama. Sejak kecil, Sunan Derajat merupakan orang yang sangat cerdas sehingga mudah menyerap ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh ayahnya. Peninggalan Sunan Derajat. Yang pertama, Kompleks Makam Sunan Derajat terletak di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Makam ini menjadi salah satu tujuan utama wisata religi di Jawa Timur. Yang kedua, pesantren dan masjid. Sunan Derajat mendirikan pesantren di wilayah tersebut yang menjadi pusat pendidikan dan dakwah hingga kini. Yang ketiga, tembang panggung. Salah satu karya seni sastra Jawa yang dikaitkan dengan beliau adalah tembang panggung yang berisi pesan moral dan etika kehidupan. Tembang ini sangat populer dalam budaya Macapat. Secara keseluruhan, Sunan Derajat merupakan sosok ulama yang pendakwah besar yang tidak hanya menyebarkan Islam melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata yang membawa kesejahteraan dan kemanusiaan bagi masyarakat Jawa pada masanya. Itu yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.